Hebat juga Presiden PKS Ahmad Saiku menyampaikan maksud hati terdalam dalam balutan candaan komedi. Maksud hati terdalam yang mungkin sudah berubah menjadi kepahitan dan tragedi, tapi disampaikan dalam bentuk komedi. Itu kena sekali dan itu tak mudah. Wajar saja para hadirin yang hadir pada acara Harlah PKB ke-26 Selasa kemarin tertawa lepas. Bahkan mungkin tak ada yang tak tertawa mendengarkan candaan Presiden PKS itu. Menghubungkan antara tragedi dan komedi itu memang tak mudah. Tragedi itu tinggi, sementara komedi itu rendah. Saat dihubungkan, ia menjadi berada di tengah-tengah dan terjangkau oleh banyak orang. Itulah kenapa dikatakan tragedi itu komedi tingkat tinggi. Begini kira-kira kalimat persis Presiden PKS yang ditujukan kepada Ketua Umum Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Jangan cuma ngajak Nasdem dan PKS ditinggal sendirian. Pak Surya, Gus Amin itu rupanya takut, makanya tempat duduk saya dipisah di sana, kata Presiden PKS yang disambut gelak tawa para hadirin. Artinya Prabowo hanya mengajak Nasdem dan PKB saja, padahal bersama PKS keduanya dulu berkoalisi. Apa sebetulnya kesalahan PKS sehingga seperti diisolasi begitu? Bahkan sampai saat ini ajakan untuk berkoalisi itu belum ada datang dari Prabowo sebagai presiden terpilih. Sampai-sampai dalam acara Harlah PKB itu oleh PKB pun duduk PKS pun dipisahkan dengan Gerindra. Presiden PKS sebetulnya juga menyindir Caimin dengan pantun. Dari Bekasi naik kereta, turunnya di stasiun Sudirman. PKS ajak PKB kolaborasi di Jakarta, dukung Anies dan Sohibul Iman. Dikatakan sindiran karena saat Pilpres PKS sudah rela mendukung Anies Caimin. Sekarang giliran kader PKS Sohibul Iman yang mestinya didukung oleh PKB. Intinya salut betul kita dengan candaan Presiden PKS yang berkelas itu. Semoga menjadi perhatian Gerindra atau Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi tentunya tak bisa dicukupkan dengan candaan di depan publik begitu saja. Lobi-lobi tertutup, komitmen dan kepercayaan masing-masing harus lebih ditingkatkan lagi. Introspeksi diri atau evaluasi ke dalam harus juga sering-sering dilakukan. Kenapa PKS diperlakukan seperti itu? Tak hanya oleh Prabowo sebagai presiden terpilih, tapi mungkin juga oleh PKB dan Nasdem. Artinya tak hanya pertanyaan itu sendiri yang serius, jawabannya pun juga sangat serius. Sebab meski PKS berulang kali menginginkan 2 kali Pilpres berkoalisi dengan Prabowo, tak hanya sekutu tapi segajah katanya, tapi tetap saja belum diajak kerjasama oleh Prabowo sebagai presiden terpilih. Bisa jadi jawabannya karena dibandingkan antara saat berkoalisi dengan tak berkoalisi, manfaatnya lebih banyak saat tak berkoalisi ketimbang berkoalisi. Saat berkoalisi dulu kurang berkesan, tapi saat tak berkoalisi lebih berkesan. Dalam artian sakitnya ketimbang enaknya itu lebih terasa. Tapi bisa juga masalahnya bukan pada diri orang lain, melainkan ada pada internal PKS itu sendiri. PKS akan berhadapan di internalnya sendiri saat ajakan berkoalisi itu datang dan PKS memenuhi ajakan itu. Jadi bukan mustahil memang PKS ditakdirkan berada di luar pemerintahan ketimbang di dalam pemerintahan untuk kebaikan PKS itu sendiri di kemudian hari.